Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para peserta program Tafaqquh fi Dinil Islam Universitas Negeri Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pertama kita dalam kegiatan TDI ini adalah sebuah judul tentang Al-Quran, yakni cerdas bersama Al-Quran, indahnya belajar dan mengkaji kitab suci. Sebuah harapan agar kita semangat dan terus termotivasi diri kita untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran, terutama ketika di salah satu aktivitas TDI ini ada yang namanya BBQ atau bimbingan baca Al-Quran. Baiklah teman-teman mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan sebuah pertanyaan, siapa yang seperti ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak dihiraukan. Ada penjelasan tafsir di sini bahwa pada intinya setting kisah ini adalah di hari kiamat nanti. Sebagian umat manusia akan dilaporkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mengacuhkan Al-Quran. Mereka tidak menghiraukan Al-Quran. Ini tentu sangat berbahaya karena Nabi Muhammad adalah manusia yang sangat kita harapkan syafaat atau pertolongan di hari kiamat nanti. Tapi justru sebagian manusia ada yang dilaporkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dalam sebuah pengadilan kita harapkan Nabi Muhammad menjadi saksi yang meringankan, tapi sebagian orang ada yang Nabi Muhammad akan menjadi saksi yang memberatkan bagi mereka. Ini juga bahaya yang lain bagi kita yang barangkali sementara ini masih tidak mengindahkan Al-Quran. Baiklah, karena itu kita ajak diri kita sendiri untuk melakukan introspeksi bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Nanti akan kalian baca sendiri di hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari ini, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran diilustrasikan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama kal utrujah, yang kedua katamrah, yang ketiga karraihanah, dan yang keempat kalhandalah. Idealnya kita harus seperti apa? Nanti bisa kalian pelajari sendiri bagaimana seharusnya hubungan kita dengan kitab suci kita. Ada 3 bentuk menjaga Al-Quran. Kewajiban kita ada 3. Yang pertama adalah hifdzul alfat, menjaga lafaz-lafaz Al-Quran. Kedua, hifdzul ma'ani, menjaga makna-makna Al-Quran. Yang ketiga, hifdzul ahkam, menjaga hukum-hukum Al-Quran. Jadi teman-teman mahasiswa sekalian, kita sebagai umat Islam memiliki kitab suci yang bernama Al-Quran ini. Kita memiliki 3 kewajiban terhadap kitab suci kita. Yang pertama, menjaga lafaz-lafaz Al-Quran. Dengan cara apa? Mempelajari tajwidnya. Di mana dalam tajwid itu ada sifat-sifat huruf. Ada makharijul huruf, penjelasan tentang tempat keluarnya huruf. Ini kalian harus memahami dan insya Allah selama ini kalian sudah mempelajarinya. Nah, di semester ini kalian harus lebih fokus lagi. Adapun kalian nanti harus dites di pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir sesuai kebijakan dari para dosen kalian. Itu hanya ukuran akademik saja. Bagaimana supaya semuanya terukur. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus punya semangat untuk mempelajari tajwid Al-Quran. Karena beda huruf, beda makna, dan hati-hati dalam huruf Al-Quran, yakni huruf-huruf hijaiyah itu, ada huruf-huruf yang mirip tapi tak sama. Sin mirip dengan sod, mirip dengan shin. Ha mirip dengan ha, mirip dengan kha. Ada dal yang mirip dengan dal, mirip dengan dha. Itu cara bacanya harus berbeda. Kalau kalian samakan, nanti cara baca kalian salah, otomatis akan berdampak pada yang kedua, hifdzul ma'ani, menjaga makna-makna Al-Quran. Dengan cara apa? Mempelajari ilmu tafsir. Dan ini sangat, tadi kita katakan sangat berhubungan dengan yang pertama.
Kalau cara baca kita salah, maka kita salah dalam memaknai Al-Quran. Dan itu sangat berbahaya. Farahun pakai hak itu artinya gembira. Tapi kalau pakai kha, farahun itu artinya anaknya ayam. Tidak ada hubungannya antara anak ayam dengan gembira. Khimar itu kerudung. Tapi kalau tidak ada titiknya menjadi himar, itu artinya keledai. Tidak ada hubungan sama sekali antara kerudung dan keledai. Padahal dalam penulisan hurufnya hanya beda titik saja. Makanya hifdzul ma'ani ini menjadi penting dan itu sangat berhubungan dengan hifdzul alfaz, dan hifdzul ma'ani pun juga menjadi kewajiban kita. Yang ketiga adalah hifdzul ahkam, menjaga hukum-hukum Al-Quran. Kita melakukan sholat karena Al-Quran memerintahkan kita. Kita melaksanakan ibadah sholat karena Al-Quran memerintahkan kita. Kita melaksanakan ibadah puasa, berakhlakul karimah, menjaga akidah kita, karena memang itu adalah ajaran Al-Quran. Maka 3 kewajiban ini yang harus kita emban. Kalau kita di tingkat yang pertama saja, hifdzul alfaz, kita belum berhasil, maka na'udzubillah, kita harus segera menyesal, bertaubat, memperbaiki diri. Jangan sampai di hari kiamat nanti kita termasuk orang-orang yang akan menjadi pihak yang dilaporkan oleh Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada senarai motivasi bagi kita untuk lebih semangat lagi, terutama di semester ini, untuk mempelajari kitab suci Al-Quran. Karena kondisi khusus, maka kalian harus belajar kembali kepada guru-guru yang ada di kampung atau lingkungan kalian. Maka semangat belajar itu bukan karena kalian diperintahkan oleh dosen, bukan karena kurikulum PAI yang meniscayakan hal itu, tapi karena memang Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk belajar, mengkaji, dan mengamalkan kitab suci kita, di mana ini akan menjadi jaminan kehidupan, kebahagiaan kehidupan kita di dunia dan akhirat kita. Aku Abu Umamah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi ashabnya atau ahli Al-Quran. Kita harapkan sebagaimana Rasulullah kelak akan menjadi saksi yang meringankan kita, maka Al-Quran semoga juga menjadi saksi yang meringankan kita, bukan justru menjadi pihak yang akan melaporkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka kita, dikatakan dalam hadis terjemahan hadis ini, maka baginya satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan sebanding 10 kali lipat. Kalian belajar Al-Quran, satu huruf akan diberi satu pahala, dan satu pahala akan sebanding dengan 10 kali lipat. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di sebelah kiri itu ada motivasi lagi, bahwa orang yang kesulitan membaca Al-Quran karena dia proses belajar dan komitmen akan terus belajar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Diterangkan bahwa 1 pahala karena dia mau membaca Al-Quran, dan 1 pahala yang lain karena kesulitannya ketika dia proses belajar Al-Quran itu. Barang siapa membaca 1 ayat dari kitabullah, maka baginya cahaya di hari kiamat. Ini juga menjadi 1 keutamaan lagi. Jangan biarkan Al-Quran ini hanya menjadi pajangan di lemari kita, atau hanya ada di HP kita tapi tidak pernah kita baca. Padahal ini adalah kitab suci kita, pedoman kita, jaminan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat kita. Para mahasiswa sekalian, ada pembahasan atau tepatnya sub pembahasan tentang cerdas dengan Al-Quran. Nanti bisa kalian kaji lebih lanjut di materi dalam format PowerPoint yang kita sebarkan. Kenapa kita bisa mendapatkan jaminan kecerdasan ketika kita memperhatikan Al-Quran? Karena sahabat Abu Hurairah salah satunya meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilin. Rawahul Hakim, haditsun sahih. Barang siapa membaca dalam 1 malam 100 ayat, maka ia tidak dijadikan sebagai orang yang pelupa. Hadis riwayat Al-Hakim dan statusnya adalah hadis yang sahih. Ini salah satu argumentasi bahwa orang yang istiqomah membaca dan mengkaji Al-Quran tidak akan mudah pikun, tidak akan mudah lupa. Kalau dia harus menghafalkan rumus,
barangkali yang dari MIPA atau kemudian dari mungkin menghafal dan memahami teori-teori tentang ekonomi yang dari Fakultas Ekonomi, maka salah satu jimatnya dalam tanda kutip adalah kalian istiqamah membaca Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam hadis riwayat Al-Hakim ini. Ada argumentasi normatif agama. Satu, menghafal Al-Quran adalah perantara untuk menghayati, mentadabburi, dan berpikir. Yang kedua, Al-Quran adalah penyebab datangnya kebahagiaan dan ketenangan. Pengembangan kecerdasan otak tidak akan terwujud pada orang yang hatinya risau dan gelisah. Tidak ada orang yang tidak cerdas. Yang ada itu orang yang tidak fokus. Maka fokus, konsentrasi ini menjadi jaminan kita akan mudah memahami teori-teori atau apapun narasi-narasi keilmuan yang kita pelajari, terutama di tingkat universitas ini. Maka salah satu resep supaya kalian fokus dan konsentrasi, tidak risau dan galau adalah istiqamah membaca Al-Quran. Buktikan itu. Yang ketiga, menghafal Al-Quran intinya adalah membaca dan merekam dalam otak secara intensif. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa membaca memiliki peran besar dalam pengembangan kecerdasan si pembaca. Bagaimana apabila yang dibaca dan dihafal itu adalah semulia-mulia bacaan. Orang yang suka menghafal, maksudnya, itu akan membuat kecerdasannya berkembang. Maka bagaimana kalau yang kita hafalkan itu adalah semulia-mulia kalam, semulia-mulia ucapan, dalam hal ini adalah kalamullah, yakni kitab suci Al-Quran. Pasti jaminannya untuk membuat kita lebih bisa mengembangkan kecerdasan kita itu lebih tinggi dan terjamin. Yang keempat, standar kecerdasan ulama dan ilmuwan pada generasi-generasi pertama adalah hafalan Al-Quran dan hadisnya. Mari kita kembalikan kecemerlangan ini. Mari kita kembalikan kejayaan ini. Dan ini pun terbukti di kampus-kampus, anak-anak yang hafal Quran itu ternyata juga prestasi akademiknya luar biasa. Maka nanti di PAI juga seperti itu. Kalian selain membaca Al-Quran, juga ada tuntutan untuk menghafal Al-Quran. Ini kemaslahatannya bukan kembali kepada dosen, bukan kembali kepada pengajar kalian, tapi kembali kepada diri kalian sendiri. Kalian dituntut untuk bisa sukses dalam studi ini. Salah satunya adalah kalian diminta untuk menghafal surat-surat yang ada dalam Al-Quran supaya kalian lebih fokus, lebih konsentrasi. Adapun pilihan surat yang dihafalkan itu tergantung dengan kebijaksanaan dosen. Ini yang kita katakan tadi, bahwa ukuran kecerdasan orang zaman dulu, para ulama dan ilmuwan itu adalah bagaimana mereka menghafal Al-Quran. Dan ternyata mereka hafal Qurannya ketika masih muda. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran. Imam Tobari 7 tahun. Ibnu Sina yang menjadi tokoh kedokteran dari dunia Islam, hafal Quran 5 tahun. Ibnu Khaldun usia 7 tahun. Umar bin Abdul Aziz yang disepakati sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima itu, meskipun masih ada jeda dengan Sayyidina Ali, juga hafal Al-Quran ketika masih anak-anak. Ini berbagai penelitian yang dilaporkan. Nanti bisa kalian pelajari sendiri di materi PowerPoint yang akan juga diberikan kepada kalian. Bagaimana memang Quran ini bisa mengembangkan potensi kecerdasan yang pasti dimiliki oleh setiap orang. Maka sesibuk apapun dirimu, jadikan membaca dan mengkaji Al-Quran sebagai bagian dari kesibukanmu. Mohon maaf saya harus berbicara cepat karena memang di kuliah online ini durasi untuk share ini lebih bisa dipercepat. Tapi untuk lebih mendalaminya silahkan kalian bisa melihat PowerPoint yang telah kami sediakan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. Semoga sukses selalu, semoga senantiasa diberi kemudahan dan keberkahan melalui wasilah atau perantara pengkajian, pembacaan, dan pemaknaan serta pengamalan kita terhadap kitab suci kita, kitab suci Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.